dipaksakan. Jadi karena imam itu harus tepat Al-Fatihahnya. Ya, Al-Fatihahnya harus benar-benar tepat ya, teman-teman ya. Jadi ada orang yang baca Al-Fatihah itu langsung aja dia, ya, satu napas. Ketika dia baca Al-Fatihah satu nafas, maka tetapi ayat pendeknya jelas, tetapi panjang pendeknya jelas, tajwidnya jelas, itu nggak apa-apa. Tapi lebih baik dia wakaf, lebih baik dia berhenti gitu. Nah, tetapi ada orang yang bacanya itu wakaf. Nah, sekarang gimana kalau bacaan panjang pendeknya itu adalah tidak jelas atau salah atau ikhfa idghamnya salah? Maka jawabannya adalah tidak boleh dia jadi imam ya. Ustazah, boleh nggak duha sebelum jam 7? Tergantung. Kalau sholat duha tergantung di wilayah masing-masing ya. Kalau di tempat aku 7.30 baru bisa ya. Kalau jam 7 kurang 15 masih agak riskan ya. Gimana caranya jika orang yang meminjam, kenapa kelewatan? Catat lagi. Ustazah, apa hukumnya memberi nafkah pada istri siri? Oh, wajib hukumnya. Istri, siri maupun resmi wajib kita berikan nafkah kepada mereka. Status hukumnya adalah wajib ya. Ustazah, oke. Nah, aman ya. Jika lagi haid, apakah boleh kita lewat di lingkungan masjid? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk masjid ya, 7 langkah saja sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Nah, itu pilih yang mana terserah. Aku ulang ya. Ada yang bilang boleh masuk asal tidak boleh masuk 7 langkah sama sekali. Ada yang bilang boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang bilang boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang bilang boleh masuk, nggak boleh duduk. Terserah mau pilih yang mana ya. Dengerin ceramah dari handphone nggak jadi masalah ya. Nggak jadi problem, oke? Saja uang sedekah subuh boleh nggak disedekahkan kepada napi yang berpuasa? Boleh. Sedekah itu boleh kepada siapapun ya. Ustazah, oke, sebentar. Sudah saling bermaafan tapi kita masih dihina terus. Jangan terlalu dekat sama dia. Kenapa? Karena menurut Umar bin Khattab jangan dekati setiap orang yang suka menyakiti engkau. Karena itu akan membuat dia selalu terluka dan engkau menderita. Lebih baik kita tidak dengar hinaan itu atau menyibukkan diri dengan hal yang lebih bermanfaat ya. Oke. Ustazah gitu ya, aman ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ustazah, jadi jadi kalau berteman itu pilih-pilih nggak sih? Ya tergantung ya. Kalau aku sih lebih memilih siapa saja yang berada di lingkungan aku. Karena jangan sampai lingkungan kita itu orang-orang yang negatif vibration sehingga kita juga menjadi negatif. Ya, karena lingkungan itu sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Oke. Hati-hati. Oke, ya. Ustazah, sholat rok mukena turun, dibiarin aja atau gimana? Jadi begini, ketika turunnya itu sampai membuka aurat, tergantung. Kalau dia nggak sengaja, diperbaiki aja nggak apa-apa ya. Suaranya hilang? Enggak sih, sekarang udah enggak ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, Ustazah, aku terbangun, sholatnya jam 5:30 pagi. Apakah aku boleh sholat subuh? Kapanpun kita terbangun, kita tetap mesti usahakan sholat. Karena kenapa? Karena sholat subuh itu jam berapapun terbangun, kita udah harus sholat ya teman-teman ya. Tapi apakah berdosa? Kalau kita lalai, kita berdosa. Kalau Ustazah, kalau baca surat Al-Fatihah boleh nggak diulang-ulang? Nggak usah. Diulang itu tandanya nanti mbak was-was. Was-was itu kalau terus diulang-ulang nanti kebiasaan ya. Ustazah, waktu sholat hajat, surat apa yang dibaca? Bebas. Sholat hajat itu mau baca surat apapun bebas aja. Nggak jadi masalah. Dia 2 rakaat aja kayak sholat subuh ya. Sedekah subuh diberi kepada cucu boleh apa tidak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, bolehkah bersedekah subuh dengan lontong
boleh, nggak masalah ya. Ustazah, kalau laki-laki belum berdunyuk lalu dia duduk di masjid, boleh tidak Ustazah? Tidak dianjurkan. Dia harus usahakan mandi lebih awal ya. Ustazah, oke, kalau suami suka marah-marah, kita doanya apa? Doanya adalah Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke. 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 Ustazah, nah ini dia aku sematkan doanya ya. Oke. Ini dia ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Sebentar. Oke. Nah itu doakan suami yang hatinya keras, anak yang hatinya keras ya, kemudian tetangga yang hatinya keras, orang yang susah memaafkan kita, doakan ya. Doakan itu, ya Allah lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Ustazah, bolehkah kita sholat witir langsung setelah selesai sholat isya? Bisa, tapi kalau bisa setelah isya teman-teman ba'diyah isya dulu. Setelah ba'diyah isya baru sholat witir, karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad ya. Jadi isya lalu ba'diyah isya lalu sholat witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi, karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Ustazah, oke, kalau istri suka marah-marah gimana? Jemur aja dengkulnya. Canda ya, sama doanya itu juga. Allahumma layyin li qalbaha. Kalau dia istri, ha ya. Allahumma layyin li qalbaha. Kalau dia laki-laki, qalbahu. Kalau dia perempuan, qalbaha ya. Oke, gitu ya. Witir hanya boleh 1 kali. Kayak gitu ya. Suamiku hatinya keras, egonya gede. Sebenarnya sih yang terlalu lunak juga ngeluh sih ke aku. Ustazah, suami aku terlalu nurut, aku jadi males gitu. Terus ada lagi yang ego ngomong, ya suamiku egonya gede gitu ya. Jadi yang mana sih yang kita mau, agak bingung juga gitu ya. Jadi lebih baik kita fokuslah pada kelebihan orang ya. Walaupun seseorang itu banyak kekurangan, ketika kita fokus dengan kelebihannya kita jauh lebih nyaman ya. Ustazah, cara hitung waktu duha gimana? Jadi gini, duha itu dari 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, sholat rawatib 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Enggak. Rawatib 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir, dan rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, kalau sholat isya malam mau tidur masih bisa ba'diyah enggak? Bisa. Pokoknya sholat isya itu sebelum dan setelahnya, pokoknya sholat ba'diyah dan qobliyah itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya, waktu sholatnya. Misalnya nih, kita sholat zuhur jam 12 lewat 30 menit, lalu kita baru sholat zuhurnya jam 1, maka kita boleh dulu qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur di rumah, itu boleh ya. Atau qobliyah isya, kemudian isya, ba'diyah isya jam 10 malam, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, gimana cara tenangkan hati yang gelisah? Doanya gampang. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ya. Dan lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya. Gitu dia. Itu dia doanya ya. Ustazah, lagi puasa nangis tidak batal ya, asal air matanya tidak ketelan aja ya. Ustazah, oke, apa benar kalau sedang haid rambut rontok harus dikumpulkan? Tidak ya. Lupa nggak klik hanya dengerin, diingatin. Iya. Ustazah, ini dia ya. Rabbish rohli sadri wa yassirli amri.
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, itu dia. Ustazah, kalau sujud sahwi nggak bisa bahasa Latinnya apa? Harus pakai bahasa Arab karena dia berada di dalam sholat. Ya, Ustazah, sholat duha apa diharuskan ayat kursi 7 kali? Enggak. Ya, yang penting ayat pendek. 1 kali pun nggak apa-apa. Nggak harus 7 kali kok ya. Ustazah, boleh nggak puasa qadha Ramadan dimulai hari Ahad? Boleh, nggak masalah ya. Sholat witir terus sholat taubat boleh, nggak masalah. Oh ya, tadi ada yang nanya, kalau langsung witir tanpa qobliyah itu gimana? Itu pertanyaannya. Sayang mbak, kalau langsung witir tanpa ba'diyah isya ba'diyah isya witir gitu kan? Dia witir tanpa ba'diyah isya, itu gimana? Sayang mbak, karena ba'diyah isya itu status hukumnya sunnah muakkad juga. Jadi kalau bisa ba'diyah isya lah ya. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, jadi sayang loh kalau kita nggak ba'diyah isya. Ustazah, baik, saya sholat isya sukanya di pertiga malam. Oke, jadi begini mbak, banyak orang yang karena dia tahu jadwal isya tuh sampai azan subuh gitu, maka dia melakukan sholat isya itu di sepertiga malam terakhir. Dia gabung dengan tahajud, dia lanjutkan dengan witir misalnya. Jawabannya, apakah sholat isyanya itu sah? Sah. Cuma tidak boleh dijadikan kebiasaan, kecuali ketiduran. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu ya. Jadi tabiatnya bagaimana gitu? Kalau tabiat sholat isya di awal waktu, tahajud di ujung waktu. Jadi nggak boleh itu dibiasakan ya. Tapi kalau ketiduran boleh. Ketiduran pun kalau bisa jangan, karena kita nggak boleh tidur habis isya. Ada 3 waktu yang tidak dianjurkan tidur kan. Yang pertama adalah habis subuh, jangan tidur. An-naum ba'da subah yazhabu barakatar rizq wal umr. Bahwa tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Kemudian yang kedua jangan tidur habis asar. Kemudian yang ketiga jangan tidur sebelum isya. An-naum ba'dal isya, yakrahun naum qablal isya. Rasulullah itu tidak suka dengan orang yang tidur sebelum isya. Jadi 3 waktu itu jangan tidur, habis subuh, habis asar, dan sebelum isya ya. Oke, Ustazah, kalau tahajud jam 4 boleh nggak boleh selagi masih belum azan subuh. Selagi masih belum azan subuh ya. Nah, berarti tahajud itu batasnya adalah azan subuh ya. Jadi misalnya nih azan subuhnya 4.30, mbak bangun jam 4:10, boleh, nggak jadi masalah ya. Nggak masalah ya, masih cukup lah 20 menit, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir kan. Oke. Ustazah, kalau witir 1 rakaat boleh. Saya habis sholat maghrib lagi zikir ketiduran, nggak apa-apa kan, nggak sengaja ya. Ustazah, kalau niat sholat apakah saat mulai takbiratul ikhram atau sebelum? Bebas aja, nggak masalah. Ustazah, oke, apa boleh qobliyah subuh pas selesai azan? Ya iyalah, qobliyah itu harus azan dulu baru bisa qobliyah. Selesai azan dulu baru teman-teman bisa qobliyah ya. Azannya harus selesai dulu. Qobliyah zuhur azan dulu ya. Qobliyah asar azan dulu ya. Qobliyah apapun itu mesti azan dulu ya. Karena kalau enggak bisa ya. Ustazah, apa itu sujud tilawah? Oke. Nah, sujud tilawah itu adalah sujud kalau kita dalam kondisi membaca ayat-ayat sejadah. Ya, ada 1 ayat Al-Quran, di belakangnya ada tanda sejadah atau tanda masjid gitu kan. Nah, maka kita melakukan yang namanya sujud. Ya, misalnya kita baca, kemudian dilihat di ujung ada tanda kayak sejadah, letakkan Qur'annya dan sujud. Baca doa sujud sejadah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih gitu ya. Ustazah, oke, sebaiknya berdoa setelah azan subuh atau setelah qobliyah? Sebaiknya gimana? Ya bebas aja mbak, yang penting antara azan dan iqomah mbak ya. Oke, Ustazah, oke.
barusan habis mandikan mayat, apa harus keramas? Sunnah saja. Ya, keramas aja, sunnah aja. Ya, mandi sunnah itu aja. Ya, Ustazah, oke, sholat sunat ba'diyah tanpa qobliyah boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Mbak boleh mandi tapi status hukumnya nggak sampai wajib sunnah ya Mbak. Kayak mandi sunnah Jumat ya Mbak. Ustazah, kalau baca surat pendek saat sholat rakaat 1, baca Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Kafirun, nggak masalah ya. Ustazah, sholat sunnah sesudah asar nggak ada. Habis asar dan habis subuh tidak ada sholat sunnah ya. Ustazah, baik mana sholat subuh di akhir waktu terus duha baru tidur, apa setelah sholat subuh di akhir waktu terus duha baru tidur, apa katanya? Gimana nih pertanyaannya? Coba ya, sholat witir itu habis isya kan caranya gimana Ustazah? Sholat witir itu habis isya sampai azan subuh ya. Nah misalnya ada sholat isya, terus ba'diyah isya, terus kemudian sholat witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Jadi witir itu bisa 3 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek, tidak pakai tahiyat awal ya. Ustazah, pas lagi puasa nggak tegur sapa sama suami, sah nggak puasanya? Sah. Cuma tidak bertegur sapanya menjadi berdosa ya, tidak bertegur sapanya menjadi berdosa. Jangan sampai tidak bertegur sapa melewati hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan ya. Ustazah, oke, kalau sunnah puasa Daud masih bisa, puasa Yaumul Bid nggak sah. Kalau udah puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu sudah top 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Ustazah, tadi saya sholat maghrib lupa rokaat sepertiganya 4 rokaat, tapi selesai salam yang apa? Coba. Yang putus Mbak. Ustazah, oke, mau maghrib wudhu sampai isya nggak wudhu lagi nggak apa-apa, nggak masalah ya, karena wudhu itu bisa beberapa kali sholat. Misalnya teman-teman maghrib belum batal sampai isya, nggak perlu ngambil wudhu lagi ya. Nah tetapi kalau tayamum itu harus setiap sholat ya. Ustazah, oke, kalau diam dengan suami tapi bukan musuhan, kalau diam-diam tapi nggak musuhan nggak apa-apa ya. Aku dengan tetanggaku diam-diam aja tapi nggak musuhan. Oke, Ustazah, misalnya puasa Daud stop dulu karena ada kerjaan yang nggak memungkinkan puasa, boleh nggak? Ya boleh, karena gimana pun puasa Daud itu cuma sunnah, dia tidak sampai ke tahap berdosa kalau dihentikan. Benarkah anak hasil zina masih bisa dinasabkan ke ayah? Enggak, hanya bisa dinasabkan kepada ibunya. Ustazah, jika kita tidak bertegur sapa sama suami lebih dari 3 hari, hukumnya yang pertama menderita, yang kedua nggak tenang, dan kemudian jangan dilakukan. Karena di hari Senin dan Kamis malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit dan tidak akan dibawa catatan amal orang-orang yang bermusuhan lebih dari 3 hari dengan siapapun. Apakah sholat fajar beda dengan qobliyah subuh? Sama aja ya. Qobliyah subuh itu adalah fajar, fajar adalah qobliyah subuh setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Kalau kita sibuk dan tidak sempat sholat asar, tapi waktu apa boleh sholat asar di jam 5? Boleh ya. Tapi kalau terlalu sibuk dengan dunia, maka Allah tidak akan menyibukkan diri untuk ngurusin kita ya. Ustazah, oke, apakah besok sudah masuk Yaumul Bid? Teman-teman yang baru mampir, coba klik foto aku yang ada di pojok kiri atas.
follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya, bunyikan handphonenya. Maka itu kita Yaumul Bid itu dari kemarin, bukan besok. Kemarin, sekarang, dan besok. Jadi udah 3 hari ya. Nanti tahun depan semoga tidak ketinggalan untuk puasa Yaumul Bidnya ya. Ustazah, saya udah minta maaf. Tapi dia nggak mau maafin. Apa catatan ama saya diangkat ke atas atau tidak? Yang penting kita udah minta maaf. Dia memaafkan atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah meminta maaf ya. Iya Mbak Tia, Ustazah, yang paling bagus mengawali puasa Daud hari apa? Bebas. Hari apapun bebas ya. Pemberitahuannya seling telat banget Zah. Iya kah? Ustazah, bolehkah kita terima amplop dari orang yang kita tanda tangan surat tapi kita tidak minta? Terima aja, itu bagian dari sedekahnya ya. Iya, bulan depan lagi puasa Yaumul Bid ya kan? Iya, telat ya notifnya ya. Itulah. Oke, semoga aku 8.20 udah ada sih teman-teman ya, 8.15, 8.20 udah ada. Ustazah, oke. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu ya tidak Yaumul Bid. Sebenarnya Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalaupun teman-teman kemarin tidak berpuasa, jadinya Jumat, Sabtu, dan Minggu tidak masalah, ya. Cuma yang minggunya sudah tidak di dalam wilayah afdol lagi. Kan sebenarnya itu 3 hari setiap bulan. Mau di awal bulan, di akhir bulan, tidak apa-apa sebenarnya kalau ada halangan. Cuman afdolnya itu di pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Oke, Ustazah, iya. Oke ya, Ustazah, bersedekah di bulan Ramadan bagus enggak? Bagus dong. Ya, sedekah di bulan Ramadan ya bagus ya. Oke, Ustazah, oke, ngaji tidak bisa menahan nafas nggak masalah ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid apa harus 3 hari? Boleh 3 hari, boleh 2 hari, boleh 1 hari. Afdolnya adalah 3 hari ya. Ustazah, kalau ada yang pinjam uang terus mulanginnya lebih, kalau kita nggak minta nggak apa-apa. Ketika dia memulangkan uang, dia dapat akadnya akad hutang piutang. Tapi ketika dia melebihkan, akadnya adalah akad sedekahnya dia. Terima aja. Ustazah, batas sholat ba'diyah Isya jam berapa? Sepanjang waktu Isya. Teman-teman sholat Isyanya jam 10, bisa ba'diyahnya jam 10 malam. Teman-teman sholat Isyanya jam 8, ya ba'diyahnya jam 8. Teman-teman sholat Isyanya jam 11, ya ba'diyah Isyanya jam 11. Ba'diyah itu kan tidak boleh terlalu jauh jaraknya ya antara sholat dengan ba'diyahnya ya. Ustazah, oke, poligami itu takdir bukan? Enggak, poligami itu pilihan ya, ciptakan, choice ya, dia bukan takdir ya. Ustazah, oke, kalau sholat qashar gimana caranya? Nah, ini ceramah aku tadi sore ya. Nah, qashar jamak itu panjang ya. Teman-teman klik aja foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Nanti pelan-pelan di akun ini kita akan belajar tentang cara jamak qashar dalam sholat di ceramah-ceramahnya aku. Atau kalau mau tahu lebih cepat, coba lihat TikToknya aku di pojok kiri atas, ada tentang jamak qashar dalam sholat, udah dilihat 7 juta orang lebih ya. Ustazah, kalau sholat witir 1 rakaat apakah sah? Haruskah baca kunut? Kunut tidak wajib ya teman-teman ya. Kunut tidak sampai ke status hukum wajib. Jadi nggak pakai kunut nggak apa-apa ya. Ustazah, ada nggak amalan biar saat zikir tuh nggak ngantuk? Aku kalau zikir suka ngantuk. Nggak apa-apa, itu karena kita nggak ada pikiran. Karena nggak ada sesuatu yang kita pikirkan. Ya tinggal ambil wudhu lagi, zikir lagi. Nggak masalah. Toh kalaupun tertidur saat zikir nggak masalah kok Mbak. Ya nggak masalah. Tertidur saat zikir jauh lebih baik dibanding tertidur saat nonton TV kan. Ustazah, saya ngajar ngaji. Orang tua saya apa dia? Kalau menikah beda agama apa memang sudah jodoh ya? Enggak, itu pilihan dia. Karena tidak mungkin takdir bertentangan dengan syariat. Syariat Islam adalah tidak boleh menikah dengan yang beda agama.
ya, lalu ditakdirkan pula menikah dengan beda agama. Allah tidak seperti itu ya. Saja bagaimana kalau ada wanita yang kupingnya ditindik lebih dari satu, dia tabarruj, ya, dia berbeda dari yang lain, nggak boleh. Segala sesuatu yang tabarruj nggak boleh. Tahu tabarruj, berbeda dari yang lain. Pakai tindik di lidah, dia pakai tindik di lubang, dia apa namanya ini, di hidung, ya, dia berbeda dari yang lain. Nah, itu namanya tabarruj, ya, dia berbeda dengan orang yang lain, ya. Ya, Ustazah, aman ya. Ustazah, bolehkah berjabatan tangan dengan yang bukan muhrim? Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api dibanding memegang tangan wanita. Ya, tetapi memang ada fakta yang menyatakan Rasulullah itu pernah memegang tangan wanita saat proses baiat. Tapi yang mana berarti Ustazah? Saranku jangan pegang. Karena kita ingin jaga wudhu. Toh orang-orang sekarang tuh udah biasa kok tidak menyentuh tangan orang lain. Selamat Pak, siap Pak, semangat Pak, terima kasih Pak. Itu udah cukup kok zaman sekarang ya. Ustazah, kalau saya membacakan Yasin untuk dikirimkan Al-Fatihahnya untuk almarhumah, apakah kita dapat pahala? Setiap kita mendoakan pahalanya untuk orang lain, itu tidak akan mengurangi pahala kita sedikit pun. Ustazah, kalau saya membacakan Yasin untuk dikirimkan, oke, udah ya. Sebelum tidur dianjurkan ambil wudhu, tapi kan tidurnya ada suami, tetap aja batal baik. Walaupun teman-teman gak ada suami. Mbak Tini nih, beliau jaga wudhu nih, ya kan? Nah, atau siapa lah ya kan? Nah, dia jaga wudhu nih Mbak Tini nih, dia ambil wudhu tidur dia, gak ada suami, tapi dengan tidur lelap tuh juga batal. Jadi mengambil wudhu saat mau tidur, misalnya Oma nih Oma, ya kan nggak ada lagi kan Oma, ya Oma ngambil wudhu, lalu kemudian Oma tidur, walaupun nggak ada suami, tidur itu udah batal, ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa berwudhu sebelum tidur bukan untuk menjaganya sampai pagi, tapi untuk menciptakan dan mengadakan sunnah wudhu aja, ya. Nggak mungkin pula Oma tidurnya kayak gini guys. Ngapa mah jaga wudhu sampai pagi, nggak mungkin kan, karena tidur tuh udah membatalkan wudhu ya. Ustazah, saya sholat lupa rakaat tahu-tahu 5. Kalau teringatnya setelah sholat abaikan ya. Ustazah, kalau mulai besok masih bisa nggak puasa yaumul bidnya? Bisa, tapi udah bukan di wilayah afdol lagi ya. Ustazah, ada yang ngutang di tahun 95 dengan uang. Dengan uang sebentar. Dengan uang, astagfirullah. Pergi uangnya guys ke atas, enggak. Tulis lagi Mbak, cepat kali nih Mbak. Kayak rudal nih pertanyaannya Mbak. Mereka pengen masuk surga semua. Ustazah, anak perempuan haruskah nikah, haruskah khitanan? Tidak. Anak perempuan itu status hukum khitannya hanya sampai ke status hukum mubah ya. Gitu ya. Ustazah, puasa yaumul bid itu tiap bulan enggak? Tiap bulan. Di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya ya. Cuman kan teman-teman agak sulit tuh mengetahuinya. Maka teman-teman cukup klik foto aku di pojok kiri atas ya, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat live video terbaru dari aku ya. Ustazah, apa hukumnya suami tinggalkan istri 4 bulan tanpa kabar, tanpa ngasih nafkah? Dia kemarin waktu sebelum pergi tuh ngomong talak nggak? Kalau sebelum dia pergi dia nggak ngomong talak, Mbak masih sah istri dia. Karena dalam agama Islam perceraian itu hanya terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Yang ketiga adalah salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Jadi kalau seorang suami dia pergi aja 2 tahun, dia tidak menafkahi lahir batin, apakah jatuh talak? Tidak. Sampai kapan? Sampai dia ngomong talak atau istrinya ke pengadilan menggugat. Jadi kemarin ada kasus seorang suami pergi aja, lalu istrinya nikah dengan orang lain, nikah siri. Berarti 2 tuh suaminya. Jadi saya bilang kalau ibu mau nikah lagi dengan orang lain, ibu harus nikah, ibu harus gugat dulu suami ibu.
turun dulu surat cerainya, maka ibu baru bisa nikah dengan orang lain ya. Ustazah, selain hari Jumat apa boleh sedekah subuh di hari lain? Boleh, nggak masalah ya. Ustazah, jika menstruasi lebih dari 12 hari, dia harus lebih dari 15 hari mbak. Nanti hari ke-15-nya mbak mandi, hari ke-16, 17, 18, 19 dan seterusnya itu udah istihadah namanya ya. Mbak sudah status hukumnya istihadah. Nanti tunggu dulu, nanti minum madu akasia supaya sembuh istihadahnya. Ustazah, oke, membaca Al-Quran bertemu tanda sejadah terus kita sujud, iya dong, hukumnya sunnah muakkad ya. Sujud tilawah hukumnya sunnah muakkad ya. Teman-teman ketika baca Al-Quran ketemu tanda sejadah di ujung, teman-teman sujud aja, baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Oke. Ini dia doa sujud sejadah ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wasaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Ustazah, kalau mengirimkan yasinan untuk orang yang meninggal, apa dulu yang dibaca? Ya Allah, saya kirimkan yasin. Dengan yasin ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, anakku sehatkan, orang tuaku sehatkan, dan semisalnya ya. Oke, kalau nggak hafal ayat sejadah, bacanya kayak sujud syukur, tapi saranku hafal aja lah, sebentar kok ya. Aku sering kirim doa untuk almarhum, sebentar. Aku sering kirim doa untuk kedua orang tuaku, tapi kami beda agama. Yang muslim siapa ini? Kalau yang muslim adalah mbak, orang tuanya non muslim, tidak bisa didoakan mbak ya. Karena kalau ada orang non muslim yang meninggal dunia, kita cuma bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak boleh sambil mendoakannya agar lapang kuburnya, agar ringan siksa kuburnya, itu nggak bisa ya. Nah itu nggak bisa ya. Jadi kalau ada non muslim yang meninggal dunia, kita cuma sampai boleh inna lillahi wa inna ilaihi roji'un aja ya. Tidak boleh sampai mendoakannya. Itu terdapat dalam surat At-Taubah ya. Oke ya. Ustazah, dosa nggak sebagai laki-laki keluar rumah perempuan tidak pakai, seorang istri, bapak seorang suami, lalu istri bapak keluar rumah tidak berhijab, bapak kena dosa nggak? Tergantung pak. Kalau bapak membiarkan, bapak berdosa. Tapi kalau bapak mengingatkan, maka bapak tidak berdosa ya. Tergantung bapak mengingatkan atau tidak. Seperti itu Islam memandangnya. Ustazah, kalau anak saya nggak sholat, saya berdosa nggak? Tergantung mbak ya. Jika mbak udah mengingatkan, maka mbak nggak berdosa. Tapi kalau mbak mengabaikan, maka mbak berdosa. Oke. Ustazah, anak saya umur 14 tahun belum akikah, apakah masih bisa akikah? Bisa. Istri menyuruh nikah lagi, udah terlaksana marah-marah. Oh gitu ya. Ya coba selesaikan nanti secara adat ya. Lurita buang. Oke ya. Ustazah, oke. Boleh nggak iktikaf di rumah? Nggak bisa. Iktikaf itu di masjid atau di musola yang sudah diwakafkan ya. Ustazah, almarhum bernazar kalau dia sehat akan nyapu anak yatim 40 orang, tapi dia meninggal ya, nggak jadi, berarti daripada nazarnya tidak perlu ditunaikan ya. Oke, nah Ustazah, bagaimana kalau kita lupa rakaat ketika sholat witir? Sama, sujud sahwi juga ya, sujud sahwi juga. Sholat witir sujud sahwi ya. Apakah sujud syukur bisa dilakukan setiap habis sholat fardu? Bisa, nggak masalah ya. Misalnya nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian sujud, baca doa sujud lalu kemudian sujud syukur ya, subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah, gitu ya. Ustazah, oke. Ustazah, saya mau cerai, tapi suami minta kalau mau cerai tidur bareng dulu. Itu bagaimana Ustazah? Mantap itu suaminya, kelas kakap itu nggak jadi cerai itu. Agak lain pun suaminya ya. Oke ya, jadi nggak jadi cerai itu gaya dia aja itu. Tahu aku, cobalah cerita ke dia. Kata Ustazah Nela gini bang, pasti itu. Ya, oke. Coba tanya. Iya bang, nggak jadi ya bang, nggak niat dari hati kayak abang aja nih. Kayak gitu geng ya. Oke. Oke, Ustazah. Intinya dia nggak mau tuh mbak. Inti dia nggak mau ya mbak. Oke, susah itu udah ya. Kalau mbak mau udah, cuman ceritanya mbak, nggak jadi mbak minta pokoknya nggak usah aja lah mbak. Oke, Ustazah, apakah akikah itu wajib? Akikah itu tidak sampai ke status hukum wajib, dia cuma sampai ke status hukum sunnah muakkad ya. Oke, Ustazah, berapa kali bacanya ayat sejadah? 1 kali ya. Ustazah, jika darah haid berhenti di hari keempat, apakah kita langsung boleh langsung mandi wajib? Boleh, nggak ada masalah ya. Kalau udah bersih ya mandi ya. Ustazah, saya keluar darah 2-3 titik waktu basuh lepas saya buang air besar, apakah itu haid atau tidak ya? Kalau dia flek di masa haid dia tetap haid, nggak boleh sholat. Kalau dia flek setelah haid nggak boleh sholat sampai cairan itu berubah menjadi cairan putih atau kering total. Ayat sejadah tadi kapan dibaca? Setiap membaca ayat sejadah dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu nanti di pojokan ada tanda sejadah, ada tanda masjid gitu ya. Lalu kemudian teman-teman tinggal sujud aja dengan membaca doa sejadah. Zah, bolehkah aku pesan madu akasia, mau dapat murah seperti pagi tadi? Tadi pagi nggak dapat ya mbak. Semoga malam ini masih murah harganya, karena ini sampai jam 12 malam nanti promo 8 guncang 8.8. Jadi kalau mau beli madu, beli malam ini karena besok harganya kemungkinan sudah normal. Nanti kalau beli 2 aku turunkan harganya ya. Ustazah, apakah haram jika saya membuat boneka hewan? Kalau dibuat dengan tangan nggak boleh ya. Siap mbak Oma. Kalau dibuat dengan tangan nggak boleh. Kalau hasil pabrik boleh ya. Ustazah, spill lagi doa sujud sejadahnya ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa bihaulin wa quwwatih. Ustazah, aku iya Mbak Novi ya. Ustazah, sholat qobliyah Jumat diganti dengan sholat taubat boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ini dia ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Itu dia doa sujud sejadah ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, minum madu rambutan, sakit tumitku udah berkurang. Tuh, Masya Allah kan, nanti diminum madunya ya. Ustazah, dikasihkan ke saudara yang masih butuh bantuan. Apa Mbak Amelia? Apa yang dikasih ke saudara? Cara sujud sejadah. Tadi sujud sejadah itu sujud yang kalau kita di ujung ayat Al-Quran, di ujung ayat ada tanda sejadah ya, ada tanda sejadah ya, lalu kita sujud ya. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih ya. Ustazah, kalau nazar nggak dilaksanakan berdosa besar. Nazar tidak dilaksanakan itu berdosa besar ya.
Ustazah, oke, ada orang ngutang di tahun 25 yang dihutang dibayar sebelah, iya dong, hutang uang bayar uang, kecuali kalau hutangnya hutang emas ya. Hutang emas dia bayar emas ya. Bulu kucing nggak masalah, bulu kucing tidak sampai ke status najis sih ya. Yang najis itu adalah pip dan pupnya aja ya. Oke, jam segini baru sholat isya, apakah masih bisa qobliyah isya? Masih bisa ya. Oke, Ustazah, tolong madu akasia. Madu akasia tolong. Nah, madu akasia itu harganya lagi menarik, makanya lagi dikejar banget ya. Kayak madu tuh, kalau numpuk 300, zakatkan. Udah numpuk 300 yang udah aku zakatkan. Kalau udah aman ya. Ustazah, oke. Orang tua membangunkan anak yang sudah menikah untuk sholat subuh boleh. Bangunkan siapapun boleh. Ada dalil idza al munkar falyughayyir. Kalau kita melihat kemungkaran, maka kita ubah kemungkaran itu ya. Ustazah, oke, aman ya. Ditunggu ya Mbak Baim ya. Oke, Ustazah, berapa uang gaji yang harus saya keluarkan zakatnya? 2,5% dari penghasilan kita. Siap Mbak Soleha Ayu ya. Ustazah, kalau lagi haid boleh baca Yasin nggak? Boleh, apalagi kalau cuma dalam hafalan doang. Saya tukang urut, bolehkah saya ngurut orang non muslim? Boleh, nggak masalah ya, nggak masalah. Yang nggak boleh itu kita yang membuka aurat di hadapan dia. Ustazah, apa keluarkan haul uang yang sudah dizakatin kalau udah numpuk lagi? Ya, keluarkan setiap haulnya ya. Kalau lagi sholat perasaan ada yang netes, sholat batal. Di mana netesnya dulu? Ustazah, kemarin saya baru ketipu, apalagi itu uang anak saya, anak yatim. Bagaimana ini? Apakah saya dosa? Kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Coba teman-teman, dari kemarin banyak kali yang masuk ke live ini dia ketipu. Coba teman-teman baca yang namanya doa agar terhindar dari kejahatan makhluk. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, menghilangkan kutil di badan dosa nggak? Enggak, apalagi kalau gatel. Ustazah, oke, sujud syukur 1 kali atau 2 kali? 1 kali cukup ya. Nah, ini doa agar terhindar dari kejahatan makhluk ya. Doa terhindar dari kejahatan jin, setan, orang jahat, orang hasad, orang dengki, orang iri. Ya, ini doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya. Ustazah, kalau lagi sebentar ya. Ustazah, ada kajian langsung nggak? Oh iya, ada dong tiap hari kita ya. Ustazah, apakah kalau wudhu sholat harus sesuai dengan waktunya? Contoh subuh yang di situ. Iya, maksudnya gimana? Wudhu itu kalau belum batal tidak diambil nggak apa-apa. Misalnya nih kita wudhu sholat maghrib. Lalu waktu isya wudhunya belum lepas, belum batal. Isya nggak perlu wudhu lagi ya. Ustazah, berarti sholat tahajud tiap rokaatnya baca Al-Kafirun sama Al-Ikhlas ya? Nggak juga, nggak apa-apa kok. Ya, baca surat yang lain yang teman-teman paham nggak masalah kok. Ustazah, inikah hari terakhir puasa Yaumul Bid? Benar. Ya, hari ini hari terakhir puasa Yaumul Bid. Tadi aku udah buat sih videonya ya. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk puasa Yaumul Bid ya. Oke, hari ketiga ya. Ustazah, oke, apakah memberi kepada orang tua itu termasuk sedekah atau kewajiban? Kewajiban itu juga sedekah, Mbak. Contoh, sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Kewajiban nggak tuh? Kewajiban kan? Itu bagian dari sedekah ya. Kalau puasa anak 1 bulan boleh nggak usah aja, nggak usah. Kembali aja ke puasa yang masyhur, puasa Senin Kamis, puasa Yaumul Bid dan seterusnya ya. Ustazah, kalau masih usia 28 tahun tapi udah steril mau menutup untuk nggak punya anak lagi berdosa. Kalau KB masih ada ulama yang membolehkan. Kalau steril nggak boleh kecuali alasan kesehatan. Ustazah, sebelum baca ayat kursi, baca Al-Fatihah
Enggak. Baca Al-Fatihah enggak. Boleh baca, boleh tidak. Apakah ciuman suami saat aku dalam keadaan wudhu membatalkan wudhu atau tidak? Tergantung Mbak mau ikut yang mana. Imam Syafi'i bilang batal, baik muncul syahwat maupun tidak. Batal. Cuman sentuh doang nggak dicium tetap batal. Tapi Imam Hanafi bilang tidak batal, baik dicium ataupun tidak. Jadi ada syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Kalau nggak muncul syahwat nggak batal. Terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, oke ya. Oke, Ustazah, oke. Suami saya selalu berbohong. Udah capek. Saya mengumpat dalam hati. Kalau dalam hati keburukan tidak berdosa. Kecuali kalau dia diungkapkan. Kalau dia diungkapkan menyakiti baru dia jadi dosa. Coba diselesaikan untuk kemudian diapain ya teman-teman ya, diselesaikan ya. Ustazah, kalau kita lagi sholat tahajud, tiba-tiba di masjid orang sholawatan lanjut aja, kecuali udah azan. Ustazah, kalau mau puasa Daud dimulai dari hari apa? Bebas. Puasa Daud itu boleh dimulai dari hari apapun, tapi jangan dimulai dari hari Jumat dan hari Sabtu. Karena memulai puasa Daud, Jumat dan Sabtu nggak bisa. Di mana? Di pos ulang Abu Nawas. Oke, Ustazah, oke ya. Oke. Mau puasa Daud tapi suami belum ridho, ndak boleh ya, karena harus izin suami ya. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat yang mengadu kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya masih muda dan kemudian istri saya selalu berpuasa. Maka Rasulullah berkata, jangan berpuasa karena engkau masih muda. Jadi Rasulullah ngomong langsung ke istrinya. Ustazah, puasa Daud tapi kepotong-potong puasanya boleh enggak? Yang penting jangan diniatkan kepotong. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Tapi jangan diniatkan, nanti aku potong Sabtu dan Minggu karena mau jalan-jalan. Jangan. Kepotong enggak apa-apa. Sengaja dipotong dari awal enggak boleh. Dijadwalkan dari awal, pengen sebulan aja, pengen sehari, pengen seminggu aja, itu enggak bisa. Ustazah, sholat minta hujan namanya sholat istisqa. Sholat istisqa itu di lapangan terbuka. Jadi membawa semua binatang, semua manusia, semua warga berjemaah di istisqa. Saat sholat istisqa ya, yang kena korban-korban nggak ada air, kucing juga jadi terbengkalai, air sumur jadi kering, itu sholat istisqa. Ustazah, kalau perempuan kerja jadi perawat lansia laki-laki dosa nggak? Nggak. Kalau itu doruriyah nggak dosa. Ustazah, oke. Ustazah, banyaknya puasa berapa hari? Puasa apa Mbak? Oke. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi emang nggak boleh. Sedangkan kita bacanya dalam hati. Wudhu di kamar mandi boleh, nggak jadi masalah. Yang penting teman-teman jangan melakukan yang namanya. Yang penting kalau dia kamar mandi umum pakai alas kaki aja. Nah kalau baca doanya dalam hati. Mau cebok kan baca doa. Mau WC kan baca doa. Keluar WC kan baca doa. Ya, mau mandi junub baca niat. Mau wudhu juga baca niat. Niatnya bisa dibaca. Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Ya, sholat istisqa. Tapi ada enggak kita mau istisqa lagi ya? Kayaknya enggak sih. Karena di Indonesia sekarang udah aja hujan buatan. Kayak di tempatku sekarang kalau udah nggak hujan itu helikopter udah jalan. Ya membuang garam di langit. Nanti hujan udah setelah helikopternya turun ya. Cuaca di Indonesia ini sangat bagus sih menurut aku ya. Ustazah, oke. Kalau sering mimpi makan nggak masalah ya. Ustazah, cara taubat dari dosa-dosa besar gimana ya? Satu, berjanji tidak mengulang lagi. Yang kedua, mengisi hari dengan ibadah. Yang ketiga, melakukan sholat sunat taubat. Yang keempat adalah kalau kita masih melakukan lagi, hukum diri kita. Misalnya nih, kita masih melakukan lagi, misalnya nih, kita bertaubat dari gosip. Gosip itu kan dosa besar. Nah sekali kita bergosip, kita harus sedekah subuh 100.000, kayak gitu. Jadi hukum diri kita. Saya melawan suami. Ketika saya melawan suami, maka ketika terjadi lagi, saya harus sholat tahajud 1 bulan berturut-turut misalnya.
Jadi ganti dengan kebaikan. Dalam dalil, ittaqullaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada dan kemudian iringilah setiap keburukan dengan kebaikan. Orang tua tanggung jawab anak laki-laki atau anak perempuan, anak laki-laki ya, kecuali kalau anak perempuannya mau pahalanya besar ya. Sudah di kamar mandi dengar azan, jawab azannya dalam hati, dalam kondisi bibir tertutup. Oke. Atau teman-teman boleh biarkan dulu azannya berkumandang, nanti di luar baru dirapel, dijawab semua azannya ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan ya. Bolehkah baca doa setelah sholat melihat tulisan karena belum hafal? Enggak apa-apa ya, buku doa-doa dibawa ya, baca ya, saat kita berdoa kita baca, enggak setelah sholat pun enggak apa-apa, boleh dibaca antara azan dan iqomah, setelah duha, setelah tahajud, enggak jadi masalah ya. Ustazah, oke, lagi ngaji Quran ada yang ngajak ngobrol, boleh kok dijeda. Yang tidak boleh ngobrol tuh adalah iktikaf di masjid ya, dijeda. Tapi bilang izin ya saya baca Quran dulu kayak gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi baca Quran. Karena baca Quran itu bisa terputus kok. Contoh misalnya nih, kita baca Quran, kita lagi punya kedai. Lalu kemudian kita pergi ke kedai, lalu kemudian kita pergi ke melayanin orang dulu. Lalu kemudian kita lanjut lagi misalnya, itu boleh. Atau kita baca Quran, terus anak nangis, diamkan dulu, lanjut baca Quran lagi, boleh ya. Nah jadi kalau baca Quran boleh terputus, kecuali iktikaf nggak boleh ya. Ustazah, boleh nggak kita puasa Yaumul Bid niatnya langsung 3 hari? Nggak apa-apa, cukup kita tahu kita ingin puasa, cukup dianggap sebagai niat. Sedekah subuh kalau dikasih ke keluarga tanpa sepengetahuan suami boleh nggak? Tergantung. Uangnya uang siapa? Kalau uangnya adalah uangnya kita, maka tidak wajib izin suami. Kalau itu uangnya uang suami, adabnya adalah memberitahu ke suami. Ustazah, cara menjawab azan, oke. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, kita belajar sekarang cara menjawab azan ya. Jadi begini. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar dan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita jawab juga Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazzinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzinnya bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Ketika muazzinnya bilang as-sholatu khairum minan naum pada sholat subuh, maka kita jawabnya ini, shadaqata wa barorta, gitu aja. Shadaqata wa barorta, gitu aja. Nah ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Nah itu dia. Nah jadi cara jawab azan begitu. Jadi semuanya sama aja sih, cara bacaan azan itu sama saja. Hanya saja sewaktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ya. Nah, la haula wala quwata illa billah ya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Ustazah sholat subuh tapi belum waktu. Oh, ulang sholatnya. Misalnya kita sholat nih, udah selesai sholat. Terus kemudian setelah itu baru sadar ternyata belum azan. Ulang. Karena salah satu syarat sah sholat adalah azan. Kita sholat zuhur nih. Bangun tidur sholat zuhur langsung. Rupa-rupanya belum azan ini. Ya, baru terdengar azan. Salah kita, ulang ya. Oke, subuh aja ada beda bacaannya maksudnya gimana Mbak Oma? Ustazah, sholat taubat dilakukan malam apa siang hari? Boleh siang, boleh malam. Sholat taubat itu termasuk ke dalam ekosistem sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar. Oke, Ustazah, boleh nggak lagi haid ziarah kubur? Ini ikhtilaf. Ada yang menyatakan boleh, ada yang nggak. Kalau khawatir boleh tunda dulu. Oke, gitu ya.
Contohnya melawan suami, ya membantah apa yang dia sampaikan. Oke, Ustazah, sebentar ya, sholat diganggu anak sampai mukenanya itu berantakan ke depan, nggak apa-apa. Dalam menurut fikih sunnah sabik ya, bahwa diganggu anak ketika sholat tidak membatalkan sholat. Ya, tinggal dia kalau tegak dia di sejadah, arahkan sujud di kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Gitu aja, ya kan? Ustazah, oke, gitu ya. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Ustazah, oke, aku sering mimpi almarhumah dalam mimpi. Oh, kita tidak boleh mengartikan mimpi, ya. Kita cukup mendoakan aja. Karena nggak ada gunanya juga diartikan, ya. Dan kita juga nggak akan mendapatkan fadilah apapun, ya. Boleh nggak mengulang sholat subuh karena tadi lupa baru 1 rakaat terus kita salam. Silahkan, nggak masalah, ya. Tapi beneran lupa, bukan was-was. Kalau was-was nggak boleh. Misalnya nih teman-teman habis sholat, tadi rakaat 2 atau 3 ya. Tadi ini 2 rakaat atau 3 rakaat sih. Habis wudhu, tadi udah basuh kepala nggak ya? Ragu setiap melakukan ibadah, dalilnya beda lagi. Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir, ya. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya, misalnya kita habis ngambil wudhu, ragu. Ini tadi aku udah basuh muka nggak sih? Udah basuh muka nggak sih? Asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah, abaikan. Ya, oke. Nah, Ustazah, oke, kalau mens boleh zikir nggak? Wanita haid masih bisa bersolawat, berzikir, mengulang hafalan dalam hati, atau sekedar berdoa, nggak masalah. Ya, oke. Ustazah, kalau sholat lupa rokaat, maaf, apakah harus sujud sahwi? Tolonglah praktekkan. Oke, aku tolong. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku coba tolong ya. Jadi begini, sujud sahwi itu adalah sujud kalau lupa rokaat. Ini rokaat 2 atau 3 sih. 2 atau 3 sih. Kita anggap 2 aja dulu. Oke? Jadi ada kemungkinan sholat kita itu berlebih rokaatnya. Lalu kemudian kita sholat seperti biasa. Sampai tolong laza, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Sujud sahwi. Baca doa sujud sahwi. Subhanamallah yanamu wala yashu. Allahu akbar. Enggak usah baca apa-apa. Ya, sujud lagi. Allahu akbar. Subhanamallah yanamu wala yashu. Kemudian Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. 1 kali sujud, 1 kali baca. Karena ada 2 kali sujud berarti 2 kali baca. Ya, oke, aku ulang. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri. Oke, 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Sebentar ya teman-teman ya. Jadi sujud sahwi itu 2 kali sebelum salam ya, tidak setelah salam. Jadi sebelum salam. Kalau lupa rokaat atau lupa kunut bagi teman-teman yang tim kunut. Misalnya nih teman-teman kunut gitu ya. Nah, kunut itu wajib nggak saat sholat subuh? Jawabannya adalah Imam Syafi'i bilang sunnah. Imam Hanafi bilang tidak. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana. Oke. Ustazah, oke. Apa pahala sholat di rumah sama dengan pahala di masjid? Tentu tidak. Karena kalau di masjid kita dapat 27 derajat. Oke. Perempuan tuh boleh nggak ke masjid? Perempuan tidak diharamkan ke masjid, tapi juga tidak dilarang ke masjid. Ada dalil iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid walaupun tidak diwajibkan ke masjid. Ustazah, oke, 3 kali sujud, 3 kali baca nggak apa-apa. Tapi idealnya cuma 2 kali. Ustazah, nggak ada sujud sampai 3 kali mbak.
Oke, iya betul Mbak Bunda. Sujud sawi itu 2 kali sujud, 2 kali baca. Yang benar, ada sebagian yang mengatakan 2 kali sujud, masing-masing sujud 3 kali, berarti 6. Tapi enggak, 2 kali sujud, 2 kali baca cukup. Kalau kita sudah pasrah, kita tidak tahu melakukan suatu hal apapun. Dalam hal apa Mbak? Ustazah, sedekah subuh buat selamatan maulid Nabi, silahkan, nggak jadi masalah ya. Buat selamatan maulid Nabi nggak masalah ya. Ustazah, bahkan sholat tahajud duha berjemaah silahkan. Sholat tahajud duha berjemaah nggak apa-apa. Yang jangan berjemaah itu adalah rawatib, qobliyah dan ba'diyah ya. Ustazah, kesalahan di sholat sunat juga sujud sawi? Ya, sama. Ustazah, oke. Kalau lupa tahiyat awal sujud sawi, lupa kunut sujud sawi, lupa rokaat sujud sawi. Ustazah, bolehkah mengamalkan sholawat agar dilancarkan rezeki? Boleh, gak jadi masalah. Ya Allah, saya baca sholawat ini. Dengan sholawat ini ya lancarlah rezeki saya. Teman-teman, kalau mau rezekinya lancar, jangan lupa teman-teman lakukan sedekah subuh, lalu kemudian sholat duha, kemudian sholawat ya. Sedekah subuh, sholat duha dan sholawat ya. Nah, itu sangat dianjurkan ya. Ustazah, oke, sedekah subuh boleh dikasih ke anak? Enggak boleh, enggak jadi masalah ya. Enggak jadi masalah ya. Ustazah, gimana kalau sholat duha udah dawam karena ada uzur nggak sholat? Dawam itu apa Mbak? Dewawam. Sedekah subuh boleh nggak dikasih ke anak? Boleh. Amalan apa supaya dimudahkan dalam mencari rezeki? Terkadang habis-habisan. Yang tadi, kalau teman-teman pengen rezekinya berlimpah berkah, jangan lupa sedekah subuh, sholat duha, dan kemudian perbanyak membaca sholawat ya teman-teman ya. Oke, dan ingat berapapun yang kita dapat itulah rezeki kita di hari itu ya. Ustazah, menyapu di malam hari dilarang. Tidak sampai haram sih, dia cuma makruh saja. Kalau nyuci nggak masalah ya. Ustazah, ba'diyah tidak boleh berjemaah, jangan. Ya, rawatib nggak bisa berjemaah. Ustazah, yang mana Mbak Toko? Oke, Ustazah, kalau hati ingin tenang gimana? Mbak nggak tenangnya dalam hal apa? Coba dicari dulu penyakitnya, baru nanti bisa kita selesaikan ya. Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak duha 5.30? Saya pikir tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena sholat duha itu lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh. Jadi matahari sudah muncul dan mengeluarkan panas ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh sebelum azan boleh. Cuman biar teratur maka kita kasih batas ya, antara azan dengan sampai habis waktu subuh ya. Ustazah, oke, niat sedekah tapi dimasukkannya siang, enggak sedekah subuh namanya. Yang dinamakan sedekah subuh adalah bangun di waktu subuh lalu mengambil uang untuk kemudian disedekahkan ke dalam kotak amal subuh itu ya. Dimasukkan lalu disedekahkan ya, dikumpulkan aja ya 5.000 di waktu subuh. Nanti mau menyerahkannya itu tidak harus subuh, menyerahkannya bisa siang, bisa malam dan seterusnya ya. Ustazah, wanita haid apakah boleh ke masjid? Ada 4 pendapat ulama mazhab berbeda tentang wanita haid masuk masjid. Yang pertama adalah yang menyatakan bahwa wanita haid tidak boleh masuk masjid. 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi nggak boleh duduk. Mau yang mana terserah ya. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak habis sholat subuh? Sangat boleh ya. Ustazah, bolehkah sholat sunat taubat dulu baru duha? Boleh banget ya. Ustazah, kasih makan kucing tiap pagi apakah sedekah subuh? Benar sekali ya. Ustazah, oke.
Minta doa, aku mau tiba, aku lunas, aku mau tobat sama Allah, doain aku ya Zah. Aku mau tiba, aku lunas. Oh riba, ya Allah. Riba, mungkin salah ketik kali. Baca doa ini Mbak. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya, dihafal doanya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ini doa terhindar dari hutang, biar lunas hutangnya. Apa artinya? Apa artinya? Allahumma kfini, ya Allah, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu. Ya, Ustazah, oke. Saya suka israf jam 7 kurang, sah nggak? Kalau jam setiap daerah berbeda. Coba dicek jam di daerah Mbak aja. Karena di tempatku syuruk itu 6.20 kayak gitu. Dan waktu syuruk nggak panjang, cuma 15 menit aja. Ustazah, oke. Oke ya. Apa beda pasrah dengan sabar? Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Arab. Ya, dalam terminologi yang berbeda. Ustazah, kalau dapat arisan dijual sama orang nggak boleh. Nah, jual beli arisan nggak boleh, ya, riba. Puasa Daud katanya sangat bagus. Kenapa Rasul tidak menjalankannya? Jadi gini, ketika Rasulullah menjalankan terus menerus, umat nanti akan menganggapnya itu wajib, Mbak. Coba teman-teman, ini penting banget ya. Sambil teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Coba kita naikkan sedikit ya, kita belajar agak sulit sedikit. Gini Mbak, Rasulullah SAW menyatakan tarawih itu bagus. Tapi Rasulullah itu hanya tarawih berjemaah 4 hari saja. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari keempat Rasulullah tidak tarawih berjemaah sampai akhir. Sahabat bertanya, kenapa engkau tidak tarawih ke masjid terus ya Rasulullah? Saya takut kalau saya terus tarawih nanti umat akan menganggapnya wajib Mbak. Kan sementara dia berat. Kenapa Rasulullah puasa Senin dan Kamis? Ya Rasulullah, kenapa engkau selalu puasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis malaikat itu akan membawa catatan amalku ke langit. Dan aku pengen dibawa saat aku sedang berpuasa. Umat bisa melakukannya karena dia ringan. Makanya sunnah itu ada macam-macam Mbak. Ada namanya sunnah fi'li, sunnah perbuatan. Rasulullah melakukan itu, maka menjadi sunnah buat kita. Ada sunnah perkataan. Rasulullah cuma memerintahkan, tapi aku nggak terlalu lakukan, kata Rasulullah. Karena kalaulah Rasulullah perintahkan puasa Daud, Rasulullah kerjakan pula puasa Daud, maka menjadi sunnah nanti bagi kita. Menjadi wajib nanti bagi kita. Nah Rasulullah itu keren, Mbak. Keren banget ya. Keren banget Rasulullah itu. Jadi dia tahu apa yang memberatkan hambanya dan dia tidak kerjakan itu. Tuh. Luar biasa Rasulullah itu. Ya, jadi nih ya, kekerenan Rasulullah dalam dakwah ya. Ketika teman-teman sering nggak sih mendengarkan ada kalimat kayak gini, sebaik-baiknya amal perbuatan adalah berbakti kepada orang tua. Nanti di hadis yang lain lagi sama, sebaik-baiknya perbuatan adalah meringankan beban hutang orang. Nanti di hadisnya lain lagi ada lagi, sebaik-baiknya perbuatan adalah bersedekah. Lama saya mempelajari itu saat saya kuliah. Jadi mana nih amal yang terbaik? Banyak sekali sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal, sebaik-baiknya amal. Lalu kita lihat asbabul wurudnya. Apa sebab turunnya hadis itu? Nah ternyata Rasulullah tuh kerennya kayak gini loh. Misalnya nih, ada yang tanya sama dia, ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik? Rasulullah lihat dulu orangnya geng. Oh orang ini rajin sedekah. Orang ini rajin sholat. Orang ini rajin puasa, tapi dia nggak bakti sama orang tuanya. Maka Rasulullah jawab, sebaik-baiknya amal, bakti kepada orang tua. Muncul hadis itu. Lalu kemudian setelah itu ada lagi yang ngomong, ya Rasulullah apa amal yang paling baik? Wah ini orang rajin sholat, rajin puasa, rajin baik dengan orang tua. Tapi kalau ada orang berhutang nih, dia nggak mau nih ikhlaskan. Sebaik-baiknya amal adalah mengikhlaskan beban hutang orang. Tergantung Rasulullah itu sangat mampu khotibun nas bi qadri ukulihim. Dia ajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Ya Rasulullah amal apa yang paling baik? Wah ini orang rajin sholat, baik sama orang tua,
taat sama orang tua, rajin puasa, tapi malas sedekah. Rasulullah bilang amal yang baik adalah sedekah. Rasulullah sesuaikan dengan orang yang bertanya. Makanya hadis itu hampir sama. Sebaik-baiknya amal ini, sebaik-baiknya amal ini. Jadi pertanyaan Mbak tadi, kenapa puasa Daud tidak senantiasa dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menyuruhnya, dan kenapa kita lakukan? Itu adalah karena kalau Rasulullah lakukan tuh puasa Daud, Mbak jadi repot nanti. Kayak gitu ya. Nah, paham ya teman-teman ya. Keren kan? Rasulullah itu witirnya tiap hari. Loh, kenapa witir tiap hari, tahajud enggak tiap hari? Karena witir itu ringan ya. Witir itu ringan. Guys, ini kayaknya temanku salah kirim paketan aku. Di saat aku live dia kirim, aku angkat bentar ya, takut Gojeknya nyasar. Sebentar ya. Ya. Halo? Ya, gimana? A4 ya? Ya, ya, oke. Plat merah putih. Ayo, kasih. Taruh di depan aja ya, Bang. Ya, taruh di depan aja. Iya, ya. Makasih ya, Bang. Ya, siang. Pagi. Oke, gitu ya teman-teman, maafin ya. Ini soalnya paket dan penting banget, nanti Gojeknya jadi pergi lagi. Salah kirim berarti temanku, harusnya dia kirim saat aku nggak live. Maafin ya. Kita lanjut ya. Ustazah, doa sedekah atas nama almarhum gimana? Doa sedekah atas nama almarhum gimana? Jadi begini ya teman-teman ya. Kalau seandainya kita mau sedekah ya, kita tetap doa nih. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, kayak gitu kan. Maka kemudian setelah itu kita doa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Ya, ringanlah sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Itu bisa. Ya, cukup kita doakan saja. Ya Allah, enak hidup di zaman Rasulullah. Iya, tapi ujiannya banyak, fisik. Orang-orang yang masuk Islam bunuh semua. Ya itulah Rasulullah, guys. Makanya kalau kita ngerti sejarah, kita tuh enak. Kita nggak suka marah-marah. Karena Rasulullah itu nggak pemarah. Rasulullah itu kalau ada orang yang salah, Rasulullah itu selalu paham. Dia bukan jahat, tapi dia cuma belum paham aja. Ada orang yang nggak suka fitnah Rasulullah. Dia bukan jahat, dia cuma nggak kenal aku aja. Ya, ada orang-orang yang nih kayak gini nih, ngomong bohong. Nah, dia bukan jahat, dia cuma nggak tahu aku aja, gitu contohnya. Nih, nggak bisa nih orang-orang yang kayak gini nih terus pada masa Rasulullah nggak dimarahin ini. Makanya kita nggak usah marahin yang kayak gini, kecuali sangat ganggu banget. Nih, contoh nih, tuh kan? Yang kayak gini nih kalau Rasulullah ini nggak bakal marah ini. Ini orang bukan jahat ini, cuma dia nggak kenal kita aja, kayak gitu misalnya. Atau dia ini iseng aja. Atau dia ini bercanda aja, seperti itu. Kecuali kalau dia spam, akhirnya mengganggu komentar dan akhirnya kita jadi nggak bisa lebih fokus. Itu aja sih. Nah, itu misalnya seperti itu. Makanya kalau kita ngerti akhlak Rasulullah, insya Allah kita nggak mudah untuk apa ya teman-teman ya, hike lah ya. Oke. Ustazah, apa benar kalau lagi berwudu baca Al-Quran pahalanya berkurang? Baca Al-Quran enggak kok, aman aja Mbak ya. Ustazah, apakah boleh sedekah subuh dikasihkan 1 minggu sekali? Sebulan sekali boleh, 2 bulan sekali juga boleh, nggak masalah ya. Ustazah, oke ya, oke. Cuma candaan belum, oke. Ustazah, solawat adrikni Jibril atau apa? Bebas aja. Semua solawat bisa diwasilahkan untuk orang-orang lain ya. Ustazah, adakah doa yang utama dipanjatkan saat ke Baitullah? Kalau mau ke Baitullah, doanya ini ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya, coba catat. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam ya. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Kalau kita pengen umroh tapi kita nggak berangkat doanya Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam
Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Baca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir setiap habis sholat. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya, Ustazah, wudhu dalam kamar mandi boleh baca bismillah enggak? Tutup bibirnya, ucapkan dalam hati saja. Ya, tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati saja. Ya, ucapkan dalam hati saja. Oke, kita kan mau cebok baca doa, mau keluar WC baca doa, masuk WC baca doa, mau wudhu pacang niat ya. Oke, salah same, oke, ya, oke, gitu ya, deh, salah same guys. Ustazah, oke, Ustazah, kenapa Rasulullah tidak yasinan kalau orang meninggal dan bagaimana hukumnya? Itu sunnah takriri. Tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah mendiamkan itu. Ya, Ustazah, oke, bagaimana kalau mendengarkan sholawat murotal? Bagus ya. Orang-orang yang beriman itu kalau mendengarkan ayat Allah maka bergetar hatinya. Ya, kalau mendengarkan sesuatu bertambah keimanannya. Ya. Ustazah, sholat syuruk beda ya sama sholat duha? Beda. Syuruk itu matahari muncul belum panas 1,5 jam dari azan subuh. Sholat duha itu matahari muncul sudah panas 2,5 jam dari azan subuh. Ya, oke ya. Ustazah, gimana niatnya sholat bareng anak yang belum balik? Kalau dia sudah dalam kondisi 7 tahun, silahkan sholat bareng dia. Dia 7 tahun ya. Oke ya, 7 tahun ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, ya, bolehkah mendengarkan ceramah Islam di kamar mandi? Hati-hati aja, takutnya ustadznya ngomong Arab ya, itu di kamar mandi ya. Ustazah, kenapa? Mau bilang teman-teman lagi di kamar mandi? Oke, Ustazah, Al-Waqiah dibaca sebaiknya sesudah duha atau setelah subuh? Al-Waqiah itu sebaiknya di hari Jumat ya. Ya, kalaupun hari biasa bebas aja sih. Sebaiknya kapan bebas ya. Ustazah, bolehkah lagi haid sholawat dan zikir? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, kita sholawat dan zikir nggak masalah. Lagi haid itu boleh sholawat, boleh zikir, boleh ingat kekurangan diri, boleh sekedar ngulang-ngulang hafalan, nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Kalau anak usia 10 tahun masih susah sholat subuh gimana? Boleh dipukul dengan pukulan kasih sayang ya. Bukannya Al-Kafizah, Al-Waqiah, Al-Kafi, Al-Muluk, Jumat. Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh disumbangkan untuk acara 17 Agustus? Boleh ya. Ustazah, Ustazah, apa benar setan tidur dalam lubang hidung orang Islam? Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, aman ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Kalau puasa Daud diniatkan qada Ramadan gimana? Jangan ya. Jadi usahakan satu niat satu amal ya. Satu niat satu amal. Satu niat satu amal ya. Ustazah, kalau ngaji apakah harus selalu berwudu? Ikhtilaf. Imam Nawawi mengatakan tidak harus, tapi imam yang lain mengatakan wajib wudu, kecuali kalau dia ada terjemahan ya. Ustazah, sedekah subuh sebelum sholat subuh boleh nggak karena takut lupa? Boleh, nggak masalah ya. Kalau takut lupa nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Iya, gimana cara kirim Al-Fatihah ke anak yang masih hidup? Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini apa doanya? Luluslah anak saya, sehatlah badannya, jadikan dia anak soleh, dan seterusnya. Boleh. Ustazah, gitu ya. Hari ke-6 haid, hari ke-7 berhenti, hari ke-9 haid, maka dalam kondisi itu masih haid sampai 15 hari ya. Nah, istihadah tuh harus 15 hari dulu baru teman-teman boleh sholat. Jadi dicatat nanti ke hari ke-15-nya boleh teman-teman sholat, boleh puasa, boleh tawaf, boleh umroh, boleh haji, bebas. Ya, nanti yang haidnya nggak lancar ini, yang suka putus-putus, susah banget akhirnya teman-teman untuk sholat atau untuk puasa, coba beli madu akasia yang aku spill itu ya. Ustazah, kalau